tahun ini dapat jackpot lain ya, abis propose cerita. Untung diterima, itu baru jackpot. Pernah nggak gara-gara ngeliat social media jadi ilfil jadi nggak mau? Pernah lagi. Tahu nggak sih tipe-tipe cowok yang kayak tiba-tiba full dia of himself ya. Iya, yang kalau foto dia kayak shirtless terus yang kayak Aku udah sering banget nge-DM perempuan. Aku gak akan pura-pura lah. Semua cowok juga sering lah. Justin Bieber juga sering. Kalau di live streaming cewek kadang suka ikut. Jadi aku kalau buka tuh buka foto profil dia, aku googling, aku ngeliat tag fotosnya dia. Terus kadang kalau dapet temennya buka lagi, lihat kehidupan dia tuh seperti apa sih sebelumnya ya. Background check. sebagai cewek kayak gue pengen lo tahu gue suka sama lo, tapi gue nggak mau ngejar. Lo tahu gue kodain tapi lo yang ngejar. Oh gitu loh, curang dong. Orang tiba-tiba kayak saking dia pengen ngobrol sama aku, padahal aku udah kayak nggak mau gitu. Aku baru ke Bali di bandara tiba-tiba muncul depan aku gitu kayak I'm here. Penonton setia, this is my third time kesini, udah langganan, dan aku membawa teman yang baru di sini. Hai, tapi teman setia loh, bukan penonton setia. Teman setia. Karena aku penonton setianya terus talker gitu. Emang kalian berdua diwajak ke sini karena sesuai judul film kalian nanti, makanya TS Talks. True Stalker Talk. Welcome back Haiko. You look very nice and welcome for the first time Brandon. Thank you so much Kamer. Ini Brandon Salim ya. Jadi waktu dikasih tahu, oh ini anaknya Ferry Salim. Oh aku ingat waktu aku SD, kan dulu kita nggak ada social media. Jadi kita nonton TV of course. Bapaknya ada di mana-mana ya, main sinetron, main film, terus di majalah kan. Terus aku ingat, oh Ferry Salim menikah mempunyai anak namanya Brandon Salim. Anaknya sekarang udah umur 28 tahun. Jadi waktu itu, I feel so old. Pas tahu ternyata anaknya udah umur 28. Anyway, tapi waktu itu aku masih SD kok. Jadi kita I was named Brandon karena bokap tuh ngefans banget sama Bruce Lee. Brandon Lee dan dulu tuh dia kuliah di Seattle kan, which is the same city as Bruce Lee sama Brandon Lee, mereka berkeluarga gitu. Jadi kayak I have to name my son Brandon Lee. Kirain dari Beverly Hills 90210. Itu juga mirip, tapi untung aku ngeliatin The 27 Club Curse. Aku udah 28 sekarang. Karena Brandon Lee kan jangan ada curse itu. Kita nggak percaya lah ya kayak gitu-gitu. Tapi by the way, kita mau kenalan dulu sama Brandon kali ya, karena pertama kali ini outfitnya kece nih, kayak culture banget. Agak janjian dikit sama aku, cuma kayak ini biasanya kamu yang styling kamu, pacar kamu, atau dari mana ini inspirasinya? Inspirasinya aku tuh lebih effortless sih kayaknya ya. Cuman ada satu resiko yang harus aku ambil, yaitu setiap kali kalau aku mau pergi turun ke meja makan jangan sampai Didi bilang kok kayaknya kurang bagus ya. Jadi emang siapa yang biasa komen gitu? Daddy. Jadi setiap kali aku turun dari kamar I have to make sure like dia proof sama bokap nggak ya? Gitu. I relate to that actually. Really? Kamu juga dikomenin? Kayak my parents tuh mereka my fashion advisor gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pakai apa, what are you wearing? Kayak gitu langsung kayak, okay, I'm gonna change. Oh gitu. Interesting. Dan buat kamu itu matters, opini mereka? Matters karena my dad has taste. Aku tuh kadang taste-nya berantakan. Jadi aku tahu kalau dia bagus, berarti ya semua orang 90% akan bilang bagus apa yang aku pakai. Oke. Tapi so relate. Kalau shopping kalian gimana? You bring your parents juga, tanya atau foto gimana nih? Iya, aku foto gitu biasanya. Which one do you think is better, this or that? Tuh. Kamu tanyanya ke siapa? My parents dua-duanya. They both have like good fashion sense gitu. Iya. Makanya anak-anaknya jadi gaya-gaya gitu ya. Sama lagi. Iya. Would you do the same for your kids one day? Do you think you have enough good fashion sense untuk akhirnya kalian juga mengkomenin anak kalian? Atau nggak deh kamu ke your grandma aja gitu? I think I will try. Iya, aku lumayan inisiatif sih. Like I would ikut temenin gitu. Seru. Gitu. Like dressing up your kid is fun, right? Tapi nggak dibiarin aja. Kan ada juga orang tua yang let kids be ekspresif gitu. Mau gondrong kayak apa kek, mau pakai. Mungkin pas masih kecil banget, belum ngerti. I will like dress them up. Kalau udah gede ya terserah mau pakai baju kayak gimana. Oh iya. Kalau aku lebih kasih suggestion tapi dengan gaya mereka. Like, Dad, I am emo. Okay, let's go to an emo store. I give you suggestion. I was an emo juga dulu kan. Gitu kan, misalnya kayak gitu. How would you ini describe your style? Kan tadi dulu emo, beragam kan sekarang banget udah emo. Udah nggak emo. Kalau kemarin, how would you describe it? You first. Hai, kok apa? Aku beragam banget lagi tergantung mood.
Beragam. Beragam. Oh, sorry. Beragam. Mas Agam. Yeah. Keceplosan. Lucu lagi tuh. Beragam. Tapi apa? What's your favorite? Biasanya paling comfortable gimana? I like bohemian style sih. Tapi biasanya aku pakai kayak gitu kalau di Bali gitu. Iya. Karena kamu grow up-nya di Bali. Iya. Karena itu lebih kayak careless gitu ya. Iya, it's my favorite. Iya. I'm most comfortable that way gitu. Oke. Kalau Brandon? Kemarin very very interesting pas kita lagi promo tuh si Nicole baru kasih tau aku kan, Jeffrey Nicole gitu. Brand, gue baru ngeliat di TikTok gaya lo tuh sebenarnya ini. Apa gaya gue? Terus dia bilang gaya lo tuh Japanese Americana. What is Japanese Americana? Akhirnya aku buka TikTok sama dia. Oh, Japanese Americana tuh ceritanya tuh habis perang dunia, di mana everyone di US itu mereka tuh semua lagi kaya-kayanya postmodern kan, lagi mid-century furniture gitu. Jadi mereka pun berbusana dan gaya keren. Terus orang Jepang jadi ikut-ikutan. Wah, orang Amerika pada sukses dan pada kaya-kaya ya, subur gitu hidupnya. Akhirnya mereka ikutin dengan gaya-gaya Amerika dicampur dengan gaya Jepang. Jadi misalkan gaya denim yang kayak gini nih, yang oversize tapi dalamnya bisa kemeja flannel merah. Celananya yang kayak misalnya celana working pants atau celana denim, terus Converse terus kakinya. Tapi aku tuh suka pakai statement piece yang kayak orang kalau ngeliat iya lucu ya gitu ya. Jadi pakai kaos kaki pink gitu. Tapi nggak semua orang bisa merhatiin kan. Tapi pas aku lagi kayak gini pink. Biar ditanya sama orang kali ya. Why you wearing pink? Why am I wearing pink? Well, because this was on discount. It's a Balenciaga socks that's only $10. I'm like, okay, I'll get it. Bener sih, Japanese Americana, I can see it. Bisa kelihatan orang Jepang tuh stylenya seperti ini ya. Iya, celananya gombrong. Aku suka gombrong. Oversize, terus suka pakai kupluk, terus suka pakai sepatu yang nggak nyambung sama. Misalnya sepatu rapi tapi sepatunya casual gitu, celananya rapi. Iya, benar. Kalau kamera apa gayanya? Waduh. Tumben ditanya. Aku apa ya? Karena kita true stalker. We wanna know about you too. Aku, to be honest, I really like American style. Aku kalau I think in my before life kayaknya I would be an American cowboy. Gue suka banget gaya cowboy. Oh my god. Kayak pakai jeans, pakai boots, pakai topi, naik kuda itu gue suka banget. I think that's my life before. Cocok sih. Iya, lucu orang ini Asian tapi kok mikirnya pengen jadi cowboy. Ya nggak apa-apa dong. Itu I feel it. Kayak kalau ke Ralph Lauren pakai baju yang American tuh kayaknya I feel I like American prep style. By the way, tadi kita sempat bahas kamu kan anaknya Ferry Salim ya. Cuma kan kamu sempat jadi gitaris. Itu benar? Jadi gitaris tapi abis itu mulai acting. What, 7 years ago? Acting 10 years ago. 10 years ago, udah 10 tahun yang lalu. Gimana? Musician? Tapi I'm all over the place ya. I like to do a lot of things, and when I do something new, I'm always very committed and obsessed. Jadi pas I started playing guitar, started playing music, main band gitu. Tapi ternyata ada tawaran hosting, tawaran acting, so I just took it. I'll do it gitu kan. Because sometimes in life kita nggak tahu what we can do until we push orang. Karena lu sebenarnya bisa kok. Gua nggak bisa deh. Lu coba dulu, lu coba casting, lu coba screen test, and then see what happens. And ternyata dapet mulu gitu aku setiap kali ngejalanin itu gitu. Tapi pas lagi tahun 2020, pas lagi COVID, I decided like aku pengen berhenti dulu deh acting, aku mau kuliah dulu. So I took college karena I took a long gap year karena bisa SMA. So I took finance. I took finance in Singapore. I did a lot of businesses. I did crypto. Terus sekarang baru comeback lagi nih. Baru comeback main series lagi di True Stalker. So it's been 3 years aku belum syuting lagi sebenarnya. True Stalker is your first project after 3 years? After 3 years. Jadi sebelumnya sama sekali nggak acting? Nggak. Just doing business and stuff. Kenapa pengen balik? Bisnis kan lebih asik. Tapi mungkin the calling kayak I'm not emotionally pleasured or satisfied kalau nggak acting. I like to entertain people. Fulfillmentnya beda. Suka tampil. Jadi udah belajar bisnis kayak oke, waktunya sekarang gue pengen balik lagi di acting lagi gitu. Tapi kepake nggak? Maksudnya I think sebagai entertainer I think there's a big business side di belakang kalian ya. Kan kalian mempromosikan brand kalian sebagai seorang performer. And you get different revenue streams ya kan? That's right. Sebagai influencer lah, content creator juga, actor, whatever, musician. Itu kamu pakai nggak whatever you learn? The most important thing sebenarnya learning to be in rock bottom gitu. Because I know that if I'm in the bottom, I can go lower. It's already rock bottom. It's solid gitu. Jadi pas aku lagi berbisnis, aku ngerasa I wanna leave out entertainment dulu deh. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun
banyak banget saingan yang datang, and then I have to catch up gitu kan. So yang hal yang aku pelajarin adalah if you have something, kalau dianugerahi skill, talent dan dapat kesempatan, jangan pernah disia-siain gitu. It's gonna be hard, but you have to be consistent every day. Contohnya seperti atlet, mau nggak latihan setiap hari? Enggak sih, capek. Tapi ketika mereka latihan, worth it juga gue hari ini latihannya. Gue akhirnya jadi lebih fasih ya nge-skillnya atau apanya gitu. Kayak psikiater mau gak dengerin orang curhat setiap hari? Enggak juga. Tapi setiap hari mereka dengerin, mereka dapat pandangan baru, dapat penghasilan. It's always worth it. Jadi sekarang apa yang aku pelajarin dari meninggalkan itu, sekarang apapun yang aku dapat, bisnis, entertainment, everything in life, aku harus jalani terus. It's hard, but you have to you have to just keep going. Harus konsisten aja sih. Itu menarik ya, kamu tadi mention rock bottom ya. Udah pernah ngalamin rock bottom? Aku sih ngerasa gitu ya, karena pas sudah 3 tahun itu mau casting mau apa kayak susah banget gitu ya. Oh, jadi ini rock bottom sebagai entertainer, sebagai performer. Oke. Iya, tapi aku merasa tapi aku belajar banyak banget loh di bisnis. Kalau aku nggak meninggalkan ini, aku nggak akan ketemu orang-orang yang jago banget bisnis nih. Akhirnya mau ngajak aku. Sekarang aku ada oat milk brand, aku punya AI virtual influencer company juga gitu. Aku bisa belajar kripto. Tapi kalau aku nggak ninggalin itu, aku nggak belajar ini. Tapi ya sekarang waktunya untuk aku belajar. Ayo mulai lagi yuk dari nol yuk. Lo harus nggak punya ego. Jadi kayak pedoman aku tuh, aku ngeliat kayak Elon Musk gitu. Dia udah ngebuat PayPal, udah di atas gunung. Sekarang gue suka nih mobil listrik. Gue mau bikin mobil listrik. Ya tapi lo harus turun lagi, ngedaki gunung itu lagi, mau nggak? Dia mau kok. Kenapa gue nggak mau gitu? So I wanna work hard again. It's fun. Yeah, that's nice to hear. Maksudnya welcome back to the industry kalau gitu. Haiko gimana? Pernah nggak ngerasain rock bottom at all? Nggak harus di dunia entertainment ya, bisa juga di different aspek di hidup kamu. Menurut aku sih pernah sih. Aspek apa? Life. Life in general. Life in general ya. Terus apa yang terjadi dan gimana caranya kamu realize ini it's not the end gitu loh? Well, buat aku sih mostly itu from the support of others sih. Support dari orang-orang terdekat yang selalu kayak ada buat aku, yang kayak ayo you can like come on, get up again, like it's not the end of the world, come on, you can do it gitu. Mostly it's that sih. Karena I do have a tendency of not being able to realize that my own. Like I need like other people support to like system. Yeah, I need that support system gitu. Apa yang biasanya bikin kamu nggak stres? Kan orang ada stress relief macam-macam. Ada yang orang ke olahraga, ada yang nonton kerja. Karena kalau distraction. nggak kerja stres. Oh, jadi kalau kerja itu menurut kamu itu malah lebih satisfying buat kamu? Karena kayak aku tuh lebih gimana ya, kalau misalnya aku lagi like in between projects, I have like this feeling of like, aduh gue mau ngapain lagi ya, and that's when it's easy for me to go down gitu. Jadi kayak gue mau kerja aja deh. Kalau misalnya stres kerja, gue lebih mending stres kerja daripada stres ngapa-ngapain. I see. Gitu. Pernah nggak ada masa kayak tadi, dia kan take a break ya. Kalau dia sengaja sekolah mau coba bisnis, break entertainment. Kalau kamu pernah nggak ada break, pengen break atau misalnya malah breaknya karena susah banget dapat kerjaan? Sempat break karena susah dapat kerjaan sih. Oh ya. Lebih tepatnya itu stresnya di situ. Tapi ya kebayang ya, maksudnya kan tidak pernah ada garansi ya dengan dunia ini ya, saingannya juga banyak gitu. Dan apalagi yang umur-umur kalian juga banyak banget kan sekarang. Parah. Banyak banget. Jadi tapi kalian gimana cara ininya ya, ngadepinnya? Karena kan ya kebayang lah ya, kita aja ketemu banyak banget gitu tiap hari. I mean I also know a lot of people in the industry gitu. It's not easy untuk survive. Kalian apa? Kamu kan ada backup plan lah ya, ada bisnis. Iya. Any backup plan for you, Haiko? I want to actually. Aku belum sempat sih. Cuman kayak ya sekalian aku nabung dulu segala macam, baru kayak I'm thinking of starting like a business gitu. Tapi aku belum tahu apa. Sekarang sih aku mikirnya aku pengen antara dua hal yang pengen aku lakuin. Yang pertama, I wanna learn to direct. Jadi kalau misalnya di saat aku lagi syuting dan aku bisa jadi director gitu. I see. Unlocking new skill ya. Iya. Like I tried it before one time. Aku dapat kesempatan untuk ngedirect sehari, and I realized that I actually really love this. Like this is something that I could do. Jadi itu something yang aku mau pursuein lebih lanjut sih. Ya. Kalau kamu gimana? Kemarin katanya sempat susah banget casting. Iya.
Sempet susah banget karena ya memang aku kan selalu menolak I don't have the time gitu kan. Tapi epiphany-nya adalah ketika setiap kali aku lagi bosan kerjaan dalam bisnis, aku tuh suka iseng upload aja di Instagram atau di TikTok. And every time I upload ke TikTok video-video yang lucu tuh, kok FYP mulu ya? Apa ini calling gue? Dan aku juga seneng gitu ya direaksin orang, dikomentarin orang gitu. Akhirnya aku mulai rutin aja. Itu aku inget pas pulang dari We The Fest. Kayak 2 years ago deh. Aku iseng deh upload deh, bosen ya. Kayaknya bisnis mulu juga kadang mumpet palanya gitu. Aku suka itu tampil gitu ketemu orang. Pas lagi upload TikTok rame lagi gitu. So ya udah akhirnya aku mutusin kayak I have to upload content every day. And then I also found a new manager gitu. Like I was trying to fix my life gitu early this year. Because this is my calling gitu. Aku suka banget. Mungkin memang bisa dibilang nggak sekonsisten dalam berbisnis. Mungkin kadang jackpotnya, duitnya tuh nggak segede bisnis. Kalau bisnis bisa dapat funding lah, tiba-tiba revenue gede lagi musim. Kalau acting kan you have to be actually working. Tapi it's so emotionally satisfying for me. Apa yang aku syutingin 5 tahun lalu sampai sekarang orang masih nonton, masih inget, masih seneng gitu. Kayak oh zaman itu tuh aku nonton Kak Brandon, aku tuh lagi gini-gini, lagi jatuh cinta, bikin aku jadi baper ya, bikin makin sayang sama pacar aku gitu. Kayak oh I change people's life ya gitu. So that's the thing that I really like sih, touching people's emotion gitu. Menarik ya, kamu kan tahun ini dapat jackpot lain ya, abis propose ceritanya. Untung diterima, itu baru jackpot. Jackpotnya diterima dong. Kali aja pacaran gak diterima kan, siapa tahu. Bener. Orang kalau mau propose tuh tahu gak sih bakalan dibilang yes or no? Kamu udah tahu pasti di yesin ya? Tahu karena biasanya perempuan itu yang suka minta-minta dulu kan. Oh, Kode-kodein. Kapan nih aku dinikahin? Iya lagi ya. Iya. Cincinnya udah ada belum gitu. Jadi udah pasti yes. Karena kan ada aja loh orang propose surprise, ternyata ceweknya nggak siap gitu. Ada juga, ya. Tapi cewekku tuh lumayan controlling in a way, but she's really good gitu. She dictates like the direction of the relationship. Karena kalau dia nggak controlling, aku pun juga kadang very flowy kan. Tapi dia tuh kayak nggak, kita harus kalau bisa married in the next few years gitu. Nanti kita harus sudah mulai siap-siap cari tanah, beli rumah gitu-gitu loh. Jadi I feel like enak juga ya punya temen, punya partner. Kan kata orang tuh the best life hack is finding the right partner, right? And I feel I found it gitu. Gitu. Tapi aku tuh ketemu sama orang tuanya dulu kan, harus minta restu kan, minta izin dulu dong, izin restu. Itu yang paling menegangkan sebenarnya, karena aku ketemu tanpa Dika. Gitu, so my fiancé name is Dika, tanpa Dika gitu. Itu yang paling menegangkan karena aku takut nih kalau kayak di film-film pertanyaannya nanti serem gitu ya dari mertua ya. Tapi ternyata nggak seserem itu kok guys. Gitu. Karena jadi apa? Coba ceritain dikit gimana caranya minta izin ke mertua. Minta izin sama mertua. Awalnya aku WhatsApp dulu ke mamanya. Aku WhatsApp, terus aku lagi di dog park, tapi aku deg-degan juga sih. Aku bilang, tante, aku mau ajak tante sama om ketemu karena aku pengen ngobrolin tentang keseriusan hubungan aku sama Dika. Aku mau masuk ke next level gitu kan. Abis itu aku langsung taruh HP aku di tas. Terus aku main sama Dogi dulu di dog park. Aku deg-degan nih, tunggu setengah jam 1 jam gitu ya. Terus ternyata mereka juga boleh dong, kita ketemu aja minggu depan abis tante sama om balik dari luar negeri gitu ya. Udah akhirnya kita janjian ketemu. Tapi sebelum itu aku udah bikin skrip. Aku udah baca you told me ya. Iya, aku udah stalker mode. Stalker mode-nya adalah buka YouTube dan cari orang-orang pada nge-propose pasangan mereka. Persiapannya seperti apa, plus dan minus apa, do's and don'ts ya gitu ya. Jadi aku buat skrip dan aku hafalin full. Wow. A lot of pages gitu. Jadi contohnya apa aja aku ngomongin pas lagi hari itu adalah kenapa aku cinta dia, kenapa dia cinta aku, apa yang aku rubah dalam kehidupan dia, apa yang dia rubah dalam kehidupan aku. Kenapa aku bersyukur punya mertua yang sangat baik sama aku. Om sama tante baik banget sama aku sangat bersyukur dan lain-lain. Tapi juga aku ngomong kelemahan aku yang Dika bisa menerima, kelemahan Dika yang aku bisa dan vice versa ya gitu ya. Jadi pas ketemu aku ngomong panjang gitu ya pas hari itu. Tapi ternyata om sama tantenya tuh baik banget. Oh ya, kita juga senang banget punya Brandon menjadi bagian keluarga baru dalam kehidupan kita gitu. Papanya cuma bilang kayak yang yakin kamu siap gitu ya. Terus udah gitu pertanyaan keduanya cuma kemarin kayaknya om ngeliat di media tuh kayaknya kamu nggak siap. Wah, karena kan kalau di media kita suka bercanda ya. Udah siap belum nikah? Belum gitu. Kamu beneran siap nggak? Kemarin di media belum gitu. Udah om gitu. Wah hebat. Bentar lo, ini Dika rahasia gadis.
Iya. Oh ya, gue kenal emaknya lah. Iya, Tante Cacang. Iya. Oh ya tahu dong. Baik banget kan Tante Cacang. Baik banget. Iya. Oh oke, salam ya buat Tante. Iya. Small world. Oh oke. Iya. Haiko gimana kalau dengar orang di propose? Is this something yang kamu look forward atau sesuatu yang menurut kamu masih jauh? Kalau aku itu, kalau sekarang ya pemikiran aku tuh, aku tergantung pasangan sih. Maksudnya kayak kalau misalnya siap nikah, menurut aku sih orang nggak akan pernah siap ya. Bener nggak? Bener. Ya kan. Bener. So kalau buat aku tuh tergantung how my relationship is gonna be with my partner, whoever itu ntar gitu. Kalau misalnya udah lihat, oke, ini udah mulai serius, udah tau lah busuk-busuknya satu sama lain, kekurangannya udah bisa nerima, bisa toleransi, ya udah next step gitu. Oke. That's how I think. Any dream proposal yang pernah kamu, gue kalau di propose one day pengen kayak gini deh, misalnya dibawa ke pulau apa atau apa, pernah nggak ada mimpi-mimpinya? Aku nggak mau yang kayak, I don't want it to be obvious, like di prepare gini. I wanna be caught by surprise gitu. Maunya disurprisein aja. Ya, tapi nggak juga yang tiba-tiba lagi duduk naik MRT bareng, atau naik gitu. Transjakarta gitu kan surprise tuh. Mana sangka kan, it's the least romantic space gitu kan. Tapi agak romantis dikit lah, sedikit. Tapi yang bikin aku tuh mikir kayak, we're just having like a romantic dinner, or like kita lagi jalan-jalan kemana gitu, quality time gitu, tiba-tiba kayak gitu. Niat tapi jangan terlalu heboh ya. Iya, jangan terlalu heboh. Cuma pengen surprise, the element of surprise-nya ada. Iya. Terus kalau requirement ringnya ada nggak? Kan ada engagement ring. Maunya yang ada diamondnya 10 biji gitu. I just want like a small ring. I don't like these big rings, like with the big diamonds. Subtle, pengen yang subtle. Iya, yang subtle. I like the subtle. Lab grown nggak apa-apa ya? Lab grown diamond. What is that? Apa itu? Lab grown. Nggak tahu. Sorry, aku nggak ngerti perhiasan. Oh iya. Lab grown. Sorry ya, ini adalah pengalaman orang yang baru beli engagement. Lab grown, you mean apa tuh? In the lab? Grow di lab. Iya, yang di grow di lab. Jadi sekarang tuh ada lab grown diamond, which is different from diamond. Kalau diamond kan mahal banget. Jadi sekarang you can grow diamond from the lab. Jadi mau karatnya 55 harganya cuma 1/10 gitu. Oh gitu. Tapi tips ya teman saya nih, kalau yang pengen beliin cincin pertunangan, berarti carinya lab grown. Punya Chelsea Islan punya brand lab grown diamond dia. I see. Bisa dicek cowok-cowok yang mau propose. Oke. Nah, aku pengen tahu deh, di generasi kalian nih ya, kalau misalnya naksir sama orang, kalian biasanya minta tanya temen dulu nggak sih? Ini ketawa. Iya lagi. Tanya temen dulu gitu. Enggak, tanya temen, yang ini oke nggak? Atau kamu langsung akan ngechat mereka atau DM mereka? Takut. Enggak. I would like ask my friends sih. Kayak what do you think? Gini. Terus kayak misalnya, ini udah baru deket nih. Kalau sekarang sih aku pengen background check ya. Itu benar gitu. sih. Iya, aku mau background check. Ini kayak track recordnya gimana nih orang gitu. Terus I would not ask his friends, because ntar kalau misalnya dia ngomong-ngomong kan nggak lucu gitu kan. Cuman kayak I would ask like my friends yang misalnya pernah ketemu beberapa kali sama dia atau apa gitu, kayak dia gimana track recordnya, kayak maksudnya kayak baik-baik aja kan nih orang gitu. Aku takut nih, gue gak mau disakitin soalnya. Tapi background check tuh penting loh. Dan gak cuma di relationship sama social ya, also in a workplace. Jadi ketahuan kan karakter orangnya juga seperti apa ya. I think very important. Nah, enaknya kan kita sekarang hidupnya di social media ya. Jadi misalnya kita naksir seseorang, agak gampang dicari tahu ya. Iya, stalking. Agak gampang dicari tahu dan gampang ngejudge ya. Just by looking at the account gitu, misalnya social medianya. Bener. Kalian pernah gitu nggak? Misalnya tertarik sama someone lah, ini sebelum nikah ya, biar nggak cemburu. Sebelum nikah ya, jadi suka siapa lah gitu. Lucu nih orang gitu. And then you look at the social media, ya udah. And then you start stalking tanpa inisiasi message gitu misalnya. Iya, biasanya pernah gitu kayak gitu sih. Biasanya gitu dulu. Iya, biasanya gitu. Pernah nggak gara-gara ngeliat social media jadi ilfeel, jadi nggak mau? Pernah lagi. Apa yang bikin ilfeel? Aku dulu pernah ketemu cowok, nih cowok ganteng nih, Latino. Latino. Iya, Latino, bule gitu kan. Terus habis itu dia mau tukeran Instagram. Enggak kan? Terus aku tiba-tiba liat Instagramnya, yang
Ilfil. Kayak sok ganteng gitu loh. Tahu gak sih tipe-tipe cowok yang kayak tiba-tiba full dia of himself ya. Iya, yang kalau foto dia kayak shirtless terus yang kayak Iya. terus yang kayak Ngerti. gitu kan. Terus habis itu nggak jadi deh gitu. Suka gue. Kalau misalnya kalian yang ditaksir di DM, ada nggak yang akhirnya berlanjut lah gitu, and then akhirnya ya mungkin deket atau pacaran? Kalau aku tuh sebenarnya sama Dika tuh I DM her without knowing anything loh. Oh gitu? Iya, aku random banget Loh, kamu nge-DM tahu dia. Dika dari mana? Dari DM Instagram. tahu seorang Dika gitu. Gara-gara ada salah satu mutual kita yang upload story, mereka foto bareng, terus aku lihat lucu juga ya. Tapi itu emang lagi zaman aku nge-DM banyak orang. Gitu. Banyak ini ya nyoba-nyoba. Iya, kayak lagi invest gitu ya. Iya, siapa tuh satu jackpot kan gitu. Kayak lagi judi aja tuh. Mana yang menang. Terus ya udah. Jadi aku udah sering banget nge-DM perempuan. Aku tahu sering apa yang sering. I'm not gonna. Aku nggak akan pura-pura lah. Semua cowok juga sering lah. Justin Bieber aja sering. Ya kan kalau di live streaming cewek kadang suka ikut. Iya. Terus? Ya udah. Jadi aku nge-DM dia. Tapi aku udah tahu kalau cewek ini seru dan langsung ngobrol itu berarti aku ada mutual interest gitu. Dan Dika itu tipe yang kayak gitu yang bisa nanya balik, ngobrol balik gitu. Oh asik banget nih orang ya. Nah abis itu ya aku suka stalkingnya tuh aku lumayan stalker sih. Jadi aku kalau buka foto profil dia, aku googling, aku ngeliat tag fotosnya dia. Terus kadang kalau dapet temennya buka lagi, lihat kehidupan dia tuh seperti apa sih sebelumnya ya, background check kalau katanya Adiba gitu. Terus aku tuh lucunya adalah aku suka minta WA-nya dulu. Dan yang bikin aku seru adalah aku langsung telepon dia. Kalau dia langsung kamu nggak chat, kamu telepon. Ada dua strategi. Yang pertama aku suka bercandain dulu. Kalau aku nggak terlalu mau telepon, aku chattingnya, halo kak, aku dari aku Siswono Gojek mau nganter barang gitu. Pasti dia akan ngomong, bayangin deh, aku baru aja di WhatsApp Gojek nih, aneh banget gitu. Itu aku, lucu ya. Kamu gituin dulu. Bercandain dulu. Gitu. Jadi bikin dia takut tapi dia curhat sama aku kan. Oke. Atau nggak yang kedua aku WhatsApp, aku langsung telepon. Nah kalau dia langsung angkat, ngobrol asik, seneng gitu. Nah si Dika itu aku telepon dia langsung angkat gitu. Terus, seru banget yang video call. Langsung video call. Wah seru banget. Fast pace ya. Fast pace. Tapi emang dia she's very chill. Aku suka cewek yang santai banget gitu kan. Tapi berarti dia juga suka. Dia juga suka sih. Iya nggak sih? Kalau kayak gitu pasti interest lah. Tapi nggak, belum tentu. Banyak cowok yang suka GR juga sih. Ya nggak? Kadang-kadang cewek kan being friendly. Tapi nggak sampai video call juga. Oh ya kalau nggak video call ya nggak. Ini soalnya suka dibahas nih sama pertemanan cewek-cewek aku kayak, ini orang GR banget gara-gara respon doang dia mikir gue suka juga gitu kan, banyak banget yang kayak gitu. Iya sih. Tapi aku tuh tipe orang yang kalau suka sama orang tuh langsung aja kayak ya kalau Haiko kan lebih yang kayak jangan kasih tau temen ya nanti ketahuan gue suka. Kalau aku enggak, aku because I'm the girl. Oh beda ya. Kalau cowok tuh pengennya kayak kalau bisa dia tahu kalau gue agak naksir. Oh kalau cowok nggak apa-apa. Kalau cewek ada gengsinya dikit. Iya, karena gini aku tuh sebagai cewek kayak gue pengen lo tahu gue suka sama lo, tapi gue nggak mau ngejar. Lo tahu gue kodain tapi lo yang ngejar. Gitu loh, curang dong. Gitu, yang lo tahu. Bener gak kak? Bener kan? Gitu. Jadi mestinya kalau Haiko akan kodein dulu ya kalau dia suka gitu ya. Cuma dia nggak akan ngejar. Jadi jangan harap dia akan mengejar. Nah kalian ini tipe orang yang punya second account nggak? Aku ada. Kamu nggak ada? I guess I'm too old for it. Nggak ada. Kamu you don't have. No, I follow you with your main account. Ketahuan deh. Kamu punya second account? Ada. Biasanya ya buat stalking atau misalnya bukan buat stalking, dia lebih kayak misahin private and public life gitu. Iya. That's my private life. Aku mau posting apapun, sampah pokoknya di situ aku posting gitu. Opini-opini kesel gitu ya. Enggak sih, aku enggak sih. Lebih ke foto-foto lah gitu. Iya, like I never post any like rants gitu. Enggak. Kamu lebih affection, lebih kangen inilah itulah gitu kan. Iya. Gitu. Lebih isi hati, cuma lebih inilah, bukan yang ngomel-ngomel gitu kan. Enggak, ya. Gue tuh sebel ya hari ini tuh gue tuh kayak gini enggak gitu ya. Oke. Nah, so di project True Stalker, so who is the true stalker? Everyone is. Kayaknya semua orang sekarang stalker gak sih?
semua orang punya capability ya, capability untuk menjadi stalker lah intinya ya. Benar. Ya ditutupi dengan kata-kata cantik ya. Gue research kok, ya kan gue background check, but it's actually stalking. I mean, take it 10 years ago buka komputer ngeliatin orang serem nggak? Serem kan? Tapi kalau sekarang kayak udah normal. Ya udah gue ralat deh, gue bukan background check deh itu. Gue stalk dulu orang yang gue suka gitu. Research. Nah gitu. Tapi research bener sih. Nah kenapa? I mean terus stalking ini kan udah menjadi biasa buat kita ya. Nggak selalu negatif jadinya sekarang ya. Nah ceritanya terus stalker ini tentang apa? Ini cerita tentang kayak how ada cewek namanya Adiba. Dia tuh obses banget sama nih cowok Agam. Jadi pokoknya dia tiap kemana tuh diikutin terus. Kayak pokoknya kemana-mana diikutin terus. Terus kalau misalnya kayak sama Gali, aku takut spoiler nih. Sorry, ini yang dimainkan oleh Jeffrey Nicole. Agam. Si Agam tuh Nicole. Dia kan Gali. Terus juga cerita Gali tentang ini temannya Adiba. Dia tuh sebenarnya temannya Agam. Oh, temannya Agam. Jadi dia tuh saking deketnya sama Agam, dia udah jadi anak angkat lah jadi kayak anak angkat di keluarganya kan dari kecil kan soalnya. Karena dia broken home ceritanya. Gitu. Terus jadinya dari situ jadi dianya ngedeketin Adiba, berkedok temen, padahal suka apa ya? Suka Spoiler lah. gak sih? Gue takut spoiler loh. Gak apa-apa kan di bukunya ada. Cukup itu Di diomelin bukunya nanti ada. Oke, cukup sampai situ gitu. Pokoknya it's about kayak this girl obsessed with this guy di stalk. Gitu. I see. Dan ini series kan. Jadi ada berapa episode? Ada 8 episode. Oke, so the drama is apa? Twistnya apa? Plot twistnya apa? Oh iya, ampun. Waduh. Oh nggak boleh Tonton tahu dong di video original. Pokoknya Aku gini, memang mencari spoiler di sini. What I can say itu ini tuh genrenya kayak ada romance-nya, ada misteri. Ada misterinya juga. There's a bit of darkness juga di sini. Ya. Emang seberapa Agak-agak ekstrimnya sih stalkingnya dia? Seberapa kronik nih sebagai stalker sih? Parah Adiba? banget sih. Oh parah Si banget. Adiba iya bener-bener kayak Nggak cuma social media ya? nggak cuma sosial media, orangnya datengin videoin depan matanya gitu. Oh wow. Saking segitunya. Kalian pernah nggak sih encounter orang seperti itu? Atau mungkin nggak tahu ya, mungkin dengar cerita atau dari orang lain atau dari sekitar kalian malah mungkin yang kayak digituin Adiba atau gitu. malah seperti itu? Enggak sih. Nggak Sih, takut sih aku kayaknya. nggak punya stalker in real life? Enggak. Nggak. Fans lah ya, cuma nggak ada yang Enggak. Iya, maksudnya di luar batas. enggak yang Tapi mungkin ada this crazy operation kali ya yang kadang tuh datang dari Eropa gitu ya, dari Rusia atau Ukraine gitu yang suka kadang cewek-cewek ini tuh ini agak parental guidance lah ya, tapi cewek-cewek ini tuh kadang suka nge-DM aku terus habis itu minta kayak let's VCS you know what VCS? Apa sih BCS? Video call sex. Oh, boleh nggak ngomong ini? Boleh, atau tadi sensor? VCS. Oh, VCS gitu. Tapi kadang kan aku suka bercanda, bohongan ini. Tapi kadang mereka suka ngirim fotonya juga lagi kebuka mereka. Gila banget masa? ya. Berani banget. Iya, tapi kalau mau video call bayar ya gitu. Ya nggak mau lah. Cuman mereka literally jualan tapi ngebaiting gitu. Ada fee-nya gitu. Ada fee-nya ya. Cuman ngebaiting gitu kayak wow, cantik juga ya. Misalnya ada orang ketipu kan bisa aja kan. Ya itu kalau zaman dulu namanya door to door sales ya. Door to door sales. Udah nggak iklan lagi tapi door to door diketokin satu-satu, siapa tahu dapat gitu kan. Oh iya. Nah kalau menurut kalian tentang ada orang tua yang suka nge-stalk social media anaknya. Menurut kalian itu gimana? Bokap gue iya banget lagi. Iya dia kan sosmed banget ya. Jadi dia suka. Nyokap gue juga sih. Komenin nggak? Kan ada nggak kayak my mom ngelihat doang, cuma nggak komen-komen amat gitu loh. Oh sama, aku juga nggak dikomenin, cuma ngeliat doang. Kayak enggak. Aku dulu pas lagi zaman Friendster, kamu tahu zaman Friendster nggak? Pernah denger ya? Aduh, berarti Kamer tahu dong? aku berarti ini ya nggak jauh banget ya. Iya tahu Friendster. Sebelum Facebook adalah Friendster. Terus lagi Friendster itu lagi zaman-zaman kalau foto avatar kita tuh yang keren gitu. Dulu tuh aku lagi umur SD kelas kelas 6 gitu, aku taruh profile picture lagi mengacungkan jari tengah gitu kan. Terus habis itu bokap ngeliat gitu. Terus aku diomelin banget, disuruh hapus nggak itu. Hapus, nanti ketahuan loh kamu anaknya Dedi tangannya gini-gini gitu sebelum picture gitu.
Tapi sampai hari ini pun dia masih kadang stok. Nah tapi sekarang lebih parahnya, lebih akutnya ke adik aku yang kecil, yang Raul gitu. Jadi kayak dia kan baru masuk agency model gitu kan. Jadi kayak kamu harus kontennya lebih banyak nih. Kamu jangan pose kayak gini, ini terlalu kayak gini gitu ya. Tapi untung dia bisa menerima itu dengan baik gitu. He's a baby boy di rumah. Jadi kalau dikasih tahu suggestion, dikasih masukan, dia lebih menerima sih. Tapi kalau aku sekarang sih aku kayak udahlah Dad, terserah aku lah gitu kan. Kalau sekarang kamu ngerasa lebih punya independent sekali ya? Iya, I know who I am gitu loh. Kalau dulu mungkin aku masih bingung aku tuh siapa sih gitu kan. I see. Gitu. Your identity masih link gak sih to your dad atau? Very much. And masih? I will never de-link it, nggak mungkin gitu. I am Ferry Salim's son and Ferry Salim is Brandon Salim's dad gitu. Dan itu nggak apa-apa buat kamu? Kalau selalu di-link, malah bangga? Seneng banget. Okay. Karena aku bisa bilang kalau tanpa ada Ferry Salim nggak akan ada Cindo actor di Indonesia. Karena dia yang membuka jalan itu ya. Karena pas lagi zaman itu tuh nggak ada Cindo actor. Tapi itu betul. Benar, karena aku tahu ceritanya dulu itu pas dia masih kecil, dia itu sering ikut modeling, lomba kompetisi apa segala, dan itu dia itu tinggalnya di Tanjung Priuk. Harus naik mikrolet, naik bis, ganti-ganti, akhirnya harus nyampe di selatan. Karena semua ajang kompetisi itu kan adanya di Jaksel ya, di Blok M lah, di Melawai gitu. Tapi dia berjuang terus, berjuang. Akhirnya tahun 96 baru dapat sinetron pertama, itu Kembang Setaman. Dan itu aku bisa bilang wah ini the first Cindo actor nih gitu kan. Jadi ya aku very proud of him gitu. Tanpa ada dia mungkin nggak ada Dion Wiyoko, Morgan Oey, Brandon Salim mungkin nggak ada gitu. Tapi dia yang membuka jalan itu. Oh, what a proud son. Lucu banget. Okay, now it's time to play game. Ada 2 pilihan, tinggal pilih langsung dan berikan alasannya. Oke, this or that. Mana yang lebih tidak nyaman? Orang yang membuat akun palsu untuk terus follow kamu, atau orang yang sering menanyakan tentang kamu kepada teman-teman kamu? Mana yang lebih nggak nyaman? Ada orang yang bikin akun palsu follow kamu jadi stalker, atau ada orang yang donderin kamu tapi lewat teman-teman? Membuat akun palsu terus follow aku. Karena kalau yang kedua, at least aku tahu, aku bisa nanya, dia nanya apa aja tentang gue. Jadi GR juga aku. Oh, dia tertarik. Jadi yang nggak nyaman yang akun palsu. Kalau Haiko? Sama sih. Aku soalnya kepoan. Terus kita nggak tahu itu siapa kan? Iya. Kalau ini at least tahu lah ya dari circle teman. Oke. This or that. Mana yang lebih mengganggu privasi? Orang yang melacak lokasi kamu lewat check-in media sosial, atau orang yang melihat semua profil teman-teman kamu? Orang yang melacak lokasi sih. Lokasi sih. Iya. Oke, this or that. Mana yang lebih mengganggu privasi? Orang yang hafal rutinitas harian kamu, atau orang yang muncul di tempat kerja kamu? Muncul, iya. Karena nongol ya. Iya. Kalau misalnya hafal ya udahlah, kan lo juga nggak ganggu gue. Tapi kalau misalnya muncul, kita yang kayak this is my personal space. Musirnya gimana dong? Pulang nggak bisa kan? Nggak bisa. Udah minum. Pernah nggak kayak gitu? Hai. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Dia nongol ke tempat syuting gitu? Aku nggak ngomongin kalau soal fans ya. Kalau soal fans nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak dia juga ya emang datangnya kayak mau ketemu sama kita segala macem. Tapi aku pernah ada orang tiba-tiba kayak saking dia pengen ngobrol sama aku, padahal aku udah kayak nggak mau gitu. Aku baru ke Bali di bandara, tiba-tiba muncul depan aku gitu kayak I'm here. Surprise. Terus kayak surprise yang kamu tidak inginkan ya? Tidak inginkan sama sekali. Oke. Anyway, Brandon, Haiko, boleh promo ke teman setia tentang True Stalker. Kira-kira kapan keluarnya dan bisa nonton di mana? Hai teman setia, jangan lupa untuk nonton video original series True Stalker tanggal 30 November di Video. Yes. Yeay. Laris manis ya. Semoga menarik semua plot twist bikin orang semua penasaran. Kamer jangan lupa nonton ya. Bulan depan kita recap datang lagi untuk diskusi tentang True Stalker ya. Kasih tesnya. Bikin konspirasi teori gitu nanti. Thank you so much for sharing once again of your latest work. Thank you banget juga Brandon. Good luck dengan persiapan pernikahannya. Thank you. Semoga semua lancar. Thank you so much teman setia for watching. We'll see you in the next episode. Bye bye.